Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fis salihin. Kata beliau, bab apa yang datang menjelaskan tentang sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, yaitu ghulu fis salihin. Mereka berlebih-lebihan pada orang soleh. Jadi di sini beliau menjelaskan, tak kalah menjelaskan bagaimana kaum musyrikin jatuh dalam kesyirikan. Ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini rahimahullah menjelaskan sebab apa yang menjadikan mereka jatuh di dalam kesyirikan. Sebab apa yang mereka jatuh di dalam kesyirikan, yaitu apa? Al-ghulu fis salihin. Al-ghulu fis salihin. Kata beliau di sini, babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam. Sabab itu ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Itu sebab apa yang sesuatu sampai dengannya kepada selainnya. Itu sebab. Bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim, ay sababa tarkihim dinahum, sebab mereka meninggalkan agama mereka, itu agama Islam, agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dianut. Huwal ghulu fis salihin, yaitu mereka berlebih-lebihan. Ghulu disebutkan definisinya, yaitu mujawazatul haddi fil madhi syai' au dammihi, yaitu melampaui batasan pada pujian terhadap sesuatu atau celaan. Itu ghulu, baik dari pujian atau celaan. Jadi kalau seorang diberikan kedudukan pertengahan, kalau dia angkat lebih daripada itu, maka ini ghulu pada pujian. Kalau dia kurangi, maka ini ghulu pada celaan. Seperti itu, namanya ghulu. Berlebih-lebihan dalam pujian atau celaan. Kata beliau, bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Kita sudah jelaskan ya, bahwasanya di sini beliau menyebutkan sebab kaum musyrikin jatuh dalam kesyirikan. Tak kala menjelaskan kesyirikan mereka, ada yang menyembah pada kuburan, mengagungkan kuburan, yaitu karena sebabnya karena mereka ada ghulu terhadap orang-orang soleh, ghulu terhadap orang-orang soleh. Kemudian beliau menyebutkan di sini ada beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, ya ayyuhal kitab, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum.
Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Ini khitab pada ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara. Larangan untuk tidak berlebih-lebihan dalam agama mereka. Dan larangan dari gulu kepada dalam agama itu, atau larangan dari gulu pada semua hal, pada orang soleh dalam agama, dalam syariat, itu menyebabkan beberapa hal, menyebabkan dari kerusakan. Di antaranya yaitu bagaimana mendudukkan untuk orang yang digulu ini itu di atas kedudukan yang telah ditetapkan untuknya. Ini kerusakan yang pertama. Kalau seorang gulu, berarti dia menempatkan siapa yang diberikan kelebihan terhadapnya ini di atas tempat yang telah dia ditetapkan di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, gulu terhadap sesuatu, terutama dari orang-orang soleh, itu bisa mengantarkan kepada ibadah kepadanya, mengantarkan seorang sehingga beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Yang keempat atau yang ketiga, kalau seorang gulu terhadap orang-orang soleh itu akan menahan seorang dari mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan seorang dari mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kalau yang diberikan keguluan ini, yang kita seorang mengangkat dia di atas derajatnya, kalau dia adalah orang yang hadir, dia hidup, masih ada, maka dia akan merasa sombong dengan hal tersebut, merasa agung dan merasa ta'ajub dengan dirinya karena orang itu gulu kepada dirinya. Iya. Ini ada 4 mafasid dari larangan gulu dalam agama, gulu terhadap orang-orang soleh. Yang pertama akan menjadikan seorang bergeser dari kedudukannya, mau diangkat atau diturunkan. Yang kedua, akan mengantarkan kepada ibadah pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mengibadahinya. Yang ketiga, akan menghalangi seorang dari mengagungkan Allah, karena dia hanya mengagungkan dari orang-orang soleh, gulu terhadapnya. Kemudian yang keempat, kalau yang digulu ini masih ada, itu akan menjadikan dia merasa ta'ajub dengan dirinya, rasa besar, karena ada orang yang gulu terhadapnya, ada orang yang gulu terhadapnya. Jadi di sini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan larangan terhadap ahlul kitab untuk tidak gulu terhadap dalam agama mereka. Dan sebab dari kesesatan orang Nasara, mereka gulu pada Isa alaihissalam sampai menjadikannya sebagai Tuhan. Mereka menyembahnya. Dan keguluan dari Yahudi terhadap Isa alaihissalam itu dari sisi apa? Celaan, karena menganggap bahwasanya dia adalah anak zina. Anak zina. Ini dari keguluan. Akan datang nanti bagaimana Nabi SAW mensifati dirinya.
tatkala melarang untuk gulu terhadapnya sebagaimana orang-orang Nasara gulu terhadap Isa alaihissalam, kemudian memberikan pertengahan bahwasanya faqulu ana abdun wa rasul, saya adalah hamba dan rasul. Hamba untuk tidak dijadikan sembahan karena dia adalah seorang hamba, dan rasul untuk dibenarkan, tidak didustakan karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syariat Nabi Muhammad sallallahu Muhammad, syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kecocokan dengan bab bahwasanya adanya larangan terhadap ghulu pada orang-orang soleh, dan orang yang ghulu terhadap orang soleh itu menyerupai dari orang-orang Yahudi dan Nasara, dan itu larangan untuk menyerupai mereka, larangan untuk menyerupai mereka. Kemudian kata beliau fi sahih an Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qoulillahi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala, yani Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Falamma halaku awha asyaitanu ila qaumihim an yansubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wasammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idha halaka ulaik nusiyal ilmu ubidat. Qala Ibnu Qayyim qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu aqafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kata beliau dari Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pada ucapan Allah Subhanahu wa taala wa qalu la tadarunna alihatakum, mereka mengatakan jangan sekali-kali kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Tidak juga kalian meninggalkan Wadda, tidak pula Suwa'a, tidak pula Yaghutha, tidak pula Ya'uqa wa Nasra. Ini nama orang-orang soleh dari kaum Nuh. Kata Ibnu Abbas, nama-nama ini nama dari orang-orang soleh dari kaum Nuh, yang dimana tak kala mereka telah tiada semua, maka syaitan melemparkan bisikan kepada kaumnya, siapa yang hadir setelahnya, mungkin mendapatinya, mengetahui kesolehannya semua ini. Apa yang dibisikkan kepadanya? Anin subu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha, untuk ditancapkan di situ, dipasang di situ dari gambar-gambarnya. Wasammuha bi asmahim, kemudian diberi nama. Kemudian diberi nama. Fafa'alu wa lam tu'bad, maka kaumnya ini melakukannya. Jadi maksud dari dia melakukan hal tersebut itu karena dia tahu bagaimana orang-orang soleh ini, bagaimana ibadahnya, bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia merasa semangat dalam ibadah tersebut. Dia melihat dari orang-orang soleh ini, bagaimana caranya? Dia pasang situ, dia ingat untuk menambah semangat ibadah. Kalau kita sekarang baca buku siro-siro mereka. Kalau mereka tidak, mereka pasang gambarnya, dia tulis namanya di tempat di mana dia di situ bermajelis, beribadah. Dan tidak diibadahi. Jadi mereka kaumnya ini tidak ada mengibadahi, karena dia pasang ini untuk apa? Supaya menambah semangat saja. Iya, kalau saya lihat ini
semangat saya beribadah. Iya, bagaimana ibadahnya? Saya ingat lagi, saya semangat lagi. Kata beliau, fa'alu wa lam tub'ad hatta idza halaka haula. Jadi orang yang memasangnya ini sudah hilang. Maka datang lagi yang setelahnya. Kata beliau, wa nusiyal ilm. Kemudian maksud dari kaumnya ini untuk menancapkan, menulis nama dan gambarnya ini, itu untuk sebagai semangat. Ini sudah dilupakan. Orang yang datang setelahnya, dia tidak tahu apa-apa. Datang syaitan membisikkan. Apa dia bilang? Ini orang-orang sebelummu ini, dia pasang ini dia beribadah kepadanya, minta syafaat. Tatkala hilang itu, datang syaitan membisikkan, kemudian jadilah dia sembahan. Jadi syaitan tidak memaksudkan yang membangun maksud ini itu untuk menyembah dia, enggak. Yang diinginkan syaitan itu siapa yang datang setelahnya. Siapa yang datang setelahnya. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, perhatikan, qala ghairu wahid minas salaf lamma matu akafu ala quburihim. Tatkala meninggal ini, ya, maka mereka pun beriktikaf di kuburan-kuburan mereka. Summa sawwaru tamasilahum. Kemudian dia gambar, ya, gambar-gambar mereka. Dia tulis namanya. Summa tala alaihimul amad. Kemudian panjang atas mereka waktu. Fa'abaduhum. Maka mereka pun menyembahnya. Ini permainan syaitan. Permainan syaitan diawali dengan sesuatu yang disangka baik. Ya, disangka baik. Namun justru menjatuhkan ke dalam perkara yang besar. Perkara apa? Kesyirikan. Nah, ini dari sebab apa? Dari sebab seorang gulu terhadap orang-orang soleh. Ya, menancapkan gambar-gambarnya. Iya. Seorang ada dari sisi pengagungan terhadap orang soleh ada, namun tidak sampai kepada hal tersebut. Jadi hadis ini itu memberikan penjelasan bahwasanya sebab dari kesyirikan dari orang-orang sebelum kita, dari kaum Nuh itu adalah bagaimana mereka ada gulu terhadap orang-orang soleh mereka, gulu pada kecintaan mereka, sampai akhirnya apa? Mereka menggambar dari gambar-gambar mereka. Namun di sini syaitan ikut andil dari hal mereka, dari apa yang mereka lakukan. Karena maksud syaitan itu bukan untuk menjadikan dia ini jatuh dalam kesyirikan, namun yang diinginkan syaitan siapa yang datang setelahnya, Jadi hadis ini juga memberikan faedah untuk kita bahwasanya ilmu itu harus disebar, ya. Jangan disembunyikan. Ilmu itu harus disebar. Karena kadang seorang tidak tahu maksud sesuatu itu, akhirnya apa? Dia mengada-ngada saja. Karena adanya bisikan syaitan, Kemudian kata beliau di hadis di ayat yang ketiga atau dalil yang ketiga, wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh, faqulu Abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi SAW, la tutruni. Al-itra itu mubalaghah fil madhi, atau mujawazatil had fil madhi, khusus dari pujian. Itu itra. Jadi bentuk berlebih-lebihan tapi dalam sisi apa? Pujian. Dalam sisi pujian.
Dan telah berlalu ya bahwasanya keguluhan dari orang Nasr terhadap Isa bin Maryam itu apa? Menjadikan dia sebagai sembahan, mengangkat derajatnya dari hamba menjadi al-ma'bud. Ya di sini ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerupai orang-orang Nasara di mana mereka gulu terhadap nabi mereka, gulu terhadap Isa alaihissalam. Dan Nabi SAW memberikan wejangan untuk dirinya, apa yang perlu kita katakan kepada Nabi Muhammad SAW supaya tidak jatuh sebagaimana jatuhnya orang-orang Nasara. Dengan ucapan Nabi SAW, innama ana abdun faqulu, maka katakan untuk saya Abdullah, itu supaya apa? Tidak diangkat sebagai sembahan karena dia adalah seorang hamba, makhluk. Dan tidak diustakan, dibenarkan karena dia adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecocokan dengan bab di sini bahwasanya apa yang menjatuhkan orang-orang Nasara itu dari larangan kita menyerupainya adalah gulu terhadap Isa alaihissalam. Kemudian Nabi SAW memberikan wejangan kepada kita dan memberikan peringatan untuk tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, yaitu gulu terhadap orang-orang soleh mereka. Kemudian kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Cocok? Hah? Iyyakum wal ghuluwa fid din. Hah? Dari fid din situ. Semuanya enggak ada. Hah? Iyyakum wal ghuluwa, itu saja. Hah? Enggak ada lafadznya fiddin. Baik. Kata beliau, iyyakum wal ghuluwa fa inna ahlaka man kana qablakum al ghulu. Ini hadis bagian dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di sini juga terdapat larangan Nabi SAW terhadap ghulu, termasuk dari ghulu terhadap orang-orang soleh, ghulu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebatas apa yang Nabi SAW syariatkan dalam agama, itu cuma itu yang kita lakukan. Oleh karena itu, tak kala 3 orang datang ke rumah Nabi SAW ingin mengetahui dari ibadah Nabi SAW, namun tidak mendapatinya, hanya mendapati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka 3 orang ini menanyakan bagaimana ibadah Nabi SAW. Karena Nabi SAW ini seorang yang diampuni dosanya, telah berlalu dan akan datang. Dan kita ini manusia biasa, itu banyak dosanya, belum tentu diampuni. Maka apa inisiatifnya? Dia mau melebihi ibadah Nabi SAW. Iya, melebihi ibadah Nabi SAW. Dia mau puasa terus, dia mau sholat terus, tidak mau tidur, dia tidak mau menikah, mau ibadah saja terus. Iya, maka tak kalah sampai kepada Nabi SAW berita ini, apa kalian yang bilang begini dan begini dan begitu? Apa kata Nabi SAW? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Perhatikan. Jadi tetapkan apa yang datang dari Nabi SAW. Agama itu bukan dari sisi istihsan. Iya, ini baik. Kecocokan dengan diri, enggak. Tapi kecocokan dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Begitu juga dalam hal yang lain ya. Ghulu dari perkara yang lain.
dari apa? Makan misalnya. Iya. Tidak usah berlebihan sampai tidak bisa goyang. Ya. Mengambil makanan ke nampan, ya sebatasnya saja, jangan karena matanya ini ya pas dimakan ternyata cuma 3 suap. Iya. Yang lainnya apa? Sudah dibuang karena sudah dipegang-pegang apa semua. Ini dari gulu juga. Berlebihan. Ya. Jadi berlebihan tidak hanya dalam, cuman lebih ditekankan lagi dalam hal seperti ini karena ini menjatuhkan ke dalam kesyirikan, menjatuhkan dalam kesyirikan. Jadi dalam hadis ini ada larangan dari gulu. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan dinullahi wasatun bainal ghali wal jafi. Agama Allah Subhanahu wa taala itu tengah antara yang gulu dengan yang bermudah-mudahan. Yang gulu dengan bermudah-mudahan. Kemudian hadis yang terakhir, wali Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud ya. Wali Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Qalaha thalathan. Halaka al-mutanatti'un. Al-mutanatti' ini takalluf. Orang yang memaksakan diri. Orang yang memaksakan diri. Dan ini perkara yang dibenci. Memaksakan dalam sisi bicara dan selainnya. Iya. Termasuk juga dalam sisi pujian. Memuji seseorang yang sudah ditetapkan tempatnya kemudian diangkat, atau takalluf dari sisi celaan pada orang lain. Ini juga dari bentuk larangan karena Nabi SAW mengatakan celaka orang-orang yang takalluf. Celaka orang-orang yang takalluf. Jadi ini bab menjelaskan tentang larangan dari gulu terhadap orang-orang soleh. Kenapa? Karena gulu pada orang soleh ini sebab seorang jatuh ke dalam kesyirikan sebagaimana yang terjadi dari kaum Nuh. Nah, kemudian kita baca masailnya. Di masail ada beberapa hal yang ditambahkan nanti insyaallah. Mana? Abdurrahman. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masailu. Al-ula anna man fahima hadzal baba wa babaini ba'da tabayyana lahu ghurbatul islami wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubi al-ajab. Berapa masailnya? 20. Gimana? Selesai kan ya? Hah? Habis itu lanjut. Ya? Enggak ada. Jadi kalau sudah selesai, bukan selesai ya. Baik, kata beliau fihi masail. Al-ula anna man fahima hadzal bab, bab ini. Wa babain ba'dah. 2 bab setelahnya. Ini jadi ada 3 bab pembahasan seperti ini. Itu saling berkaitan. Tabayyana lahu ghurbatul Islam, maka akan jelas untuknya asingnya Islam itu. Maksudnya Nabi SAW dengan tegas melarang dari gulu terhadap orang-orang soleh, atau larangan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang soleh. Jelas larangannya banyaknya dari hadis Nabi SAW. Begitu pula
firman Allah Subhanahu wa taala, namun kadang didapati dari, bahkan disebutkan Muslimin, hampir di setiap negeri itu ada seorang yang gulu terhadap orang soleh. Hampir di setiap negeri, iya, negeri kaum muslimin, itu ada didapati seorang yang gulu terhadap orang-orang soleh. Dari sini nampak bagaimana asingnya Islam. Islam datang melarang dari kesyirikan dan menahan dari sebab kesyirikan. Namun masih saja terdapat dari hal tersebut. Kata beliau, wara'a min qudratillahi wa taklibihi lil qulubil ajabah. Dan kalau dia paham dari bab ini dan dua bab setelahnya, dia akan melihat keajaiban dari kudrah Allah Subhanahu wa taala dan pembolak-balikannya terhadap hati-hati seorang hamba. Ya. Dari dia beragama Islam kemudian jatuh ke dalam kesyirikan, meninggalkan agamanya. Iya, ini dari kudrah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Oleh karena itu Nabi SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dini. Iya, tetapkan hati kami di atas agama Islam, Nah. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. Kata beliau, mengetahui awal kesyirikan yang muncul di bumi ini, yaitu sebab dari gulu terhadap orang-orang soleh. Karena bisyubhati as-salihin, ay bisyubhati hubbis salihin. Ya, bukan syubhatnya orang-orang soleh, ya, namun syubhat dari kecintaan terhadap orang soleh. Jadi jatuh dalam kesyirikan siapa yang datang setelah ini karena diberikan syubhat tentang apa? Cintanya terhadap orang soleh. Tidak mau kehilangan. Bagaimana supaya selalu terpandang, dilihat, digambarkan, ditulis namanya dengan niat apa? Supaya dijadikan semangat seorang untuk ibadah. Iya, ini dengan sebab ini. Kemudian syaitan menambah bisikannya dengan menjatuhkan siapa yang datang setelahnya, tak kala hilang dari maksud diadakan hal tersebut, maka dirubah bahwasanya mereka ini menancapkan seperti ini, memasang seperti ini karena dia mengibadahinya. Iya, dia mengibadahinya, maka diibadahi. Karena tidak ada lagi ilmu sudah dilupakan. Nah. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. Kata beliau, pengetahuan bahwasanya awal sesuatu yang dirubah dengannya agama para nabi, yaitu apa? Kesyirikan. Wa ma sababu dzalik, dan sebabnya, yaitu gulu pada orang-orang soleh. Ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum, bahwasanya bersama pengetahuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka, para nabi, untuk menjelaskan kepada manusia jalan yang lurus, menjelaskan kepada manusia tentang tauhid. Maksud mereka diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. Diterimanya bid'ah. Bid'ah apa ini? Bid'ah apa ini? Kata beliau, qabulul bid'ah al-bid'i ma kauni syara'i wal fitri tarudduha. Bid'ah yang dihasut oleh syaitan terhadap kaum yang telah meninggal dari orang-orang soleh mereka. Apa
bisikannya syaitan. Iya, membuat bentuk supaya mereka ini semakin, kalau melihat mereka ibadahnya semakin semangat dalam ibadah. Karena syaitan menghiasi dengan bidah tersebut dengan apa? Dengan niat tersebut. Apa niatnya? Supaya kalau antum ibadah lihat dia semangat. Ya kan? Teringat dengan bagaimana giatnya mereka dalam ibadah, dalam ketaatan. Ya? Jadi diterimanya bid'ah karena adanya syaitan yang menghiasi dari hal tersebut. Kata beliau, ma'a kauni syara'i wal fitri tarudduha, bersama dengan syara'i itu apa namanya? Melarangnya. Ini dalam hadis banyak. Iyyakum wal ghulu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ini gulu semua. Wal fitri, dan fitro juga membantahnya. Fitro juga membantahnya. Itu fitro yang selamat. Fitro yang selamat. Kenapa? Karena disebutkan fitro itu memang sudah diciptakan untuk di atas ibadah, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Dan tegakkan wajahmu untuk agama yang lurus, yang di mana Allah telah memberikan fitrah terhadap manusia di atas hal tersebut, yaitu agama yang lurus, agama yang lurus. Naam. Al-khamisah anna sababa dhalika kulli mazjul haqqi bil batili. Fal-awwalu mahabbatus salihin, was-tsani fi'lu unasin min ahli al-'ilmi wad-dini syai'an fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairah. Kata beliau, anna sababa dhalika, jadi diterimanya bid'ah juga selain dari bagaimana syaitan memberikan hiasan sehingga seorang menerimanya, itu karena adanya campur antara al-haq dengan kebatilan, campurnya al-haq dengan kebatilan. Iya. Kata beliau, fal awal, yaitu mahabbatus sholihin, cintaan kepada orang soleh, cintaan kepada orang-orang soleh. Iya. Yang kedua, bagaimana perbuatan manusia dari seorang yang memiliki ilmu dan agama, sesuatu yang mereka inginkan dengan hal tersebut adalah kebaikan. Bagus tidak? Mahabbatus sholihin. Ya kan? Apa ucapannya kelompok yang didatangi oleh Ibn Mas'ud? Ya Abdurrahman, ma aradna illa khairan. Sekali ditanya, kenapa antum melakukan begitu? Tasbih dengan kerikil. Nabi SAW baru saja meninggal, belum rusak dari bejananya, belum kusut dari bajunya, kau sudah membuat sesuatu yang baru yang tidak dilakukan Nabi SAW. Apa katanya? Ya Abu Abdurrahman, kami tidak melakukan kecuali kami menginginkan kebaikan. Maka keluarlah ucapan indah dari Ibnu Mas'ud. Kam min muridin bil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatinya. Tidak mendapatinya. Ini dicampurkan mahabbatus sholihin. Mereka menginginkan kebaikan, namun lihat, fadhanna man ba'dahum, tapi disangka orang yang setelahnya datang ini, annahum aradu bihi ghairah, bahwasanya mereka menginginkan dari ini selain dari apa yang diinginkan. Dengan bisikan syaitan apa? Dijadikan sebagai sembahan. Iya, jadi ini sebabnya, Sudah lewat 10, lewat 50. Nah. As-sadisa tafsirul ayati min surati Nuhin. Tafsirul ayati min surati Nuh. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya nama-nama ini adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nuh. Yang dimana tatkala mereka sudah meninggal semua, syaitan memberikan bisikan kepada kaumnya untuk
diingat dengan ditulis namanya, kemudian digambar gambarnya. Namun dengan itu dia tidak menyembah. Tak kala hilang mereka, datang siapa yang setelahnya, kemudian tidak diketahui maksudnya apa, syaitan membisikkan bahwasanya mereka ini menyembah kepada orang-orang soleh kalian. Sudah. Mereka pun menyembahnya. Jadi sebabnya itu apa? Karena keguluhan mereka terhadap orang-orang soleh. Iya. Jadi gambar itu sebab kaum Nuh jatuh dalam kesyirikan. Iya, jatuh dalam kesyirikan. Taib. As-sabi'ah jibillatul adami. Nah, lanjut. Mau dilanjut lagi? Sudah. Ya, nanti insyaallah kita selesaikan nanti. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.